Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3 hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Oktaria Wahyuni Putri dari LPTK UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 5 dengan materi zakat, sodako, infak, hadiah dengan model pembelajaran PJBL di SDN Bintoro 2, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Allahu Akbar. Sudah siap pelajaran? Sudah. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak diharap berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Adiba, Muhammad Imran, Rizky Akbar. Sakit ya? Semoga yang sekarang tidak masuk, yang sedang sakit, teman-teman kita, semoga diberi kesembuhan. Oke anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang kriteria pemimpin ideal menurut Islam. Dan sekarang kita akan belajar tentang zakat, hadiah, sodakoh, dan infak. Anak-anak, Bu Guru tanya, ketika kalian memberikan berbagi gitu ya, pernah apa tidak berbagi dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Bagaimana rasanya ketika berbagi? Senang, karena perbuatan yang mulia. Sebelum kita menuju materi, kita menyanyi rukun iman dulu. Rukun iman ada 6. 1, kepada Allah, 2, kepada malaikat, 3, kepada kitab Rasul, 4, kelima hari kiamat, 6 kodok dan qadar. Tujuan pembelajaran hari ini supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana infak, mana hadiah, mana zakat, mana sodako. Jadi keempat materi tersebut mempunyai makna yang berbeda. Senangnya berbagi dengan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Apa itu zakat? Apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Zakat adalah sebagai salah satu rukun Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima, seperti fakir miskin maupun kaum duafa. Yang kedua, infak.
Infak adalah sumbangan dalam bentuk harta kekayaan yang diberikan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Ya, contohnya kita berinfak di masjid. Untuk apa infak di masjid? Untuk membuat musola masjid menjadi bagus. Untuk membuat masjidnya dicat. Jadi ada tuh kotak infak. Pernah lihat kotak infak di masjid anak-anak? Iya. Kalau kita ke masjid kita berinfak. Untuk apa? Untuk merawat tempat beribadah kita. Yang ketiga, ada sedekah. Sedekah adalah pemberian secara sukarela kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap balasan. Ya, jadi ketika kita sudah memberi kepada seseorang, tidak boleh misalnya begini. Oh, aku memberi karena ingin dipuji orang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya ria. Berbuat baik hanya ingin diketahui oleh orang lain. Perbuatan terpuji apa tidak itu anak-anak? Tidak boleh ya. Ketika kita memberi harus dengan hati apa? Hati yang ikhlas supaya sedekah kita mendapatkan pahala. Yang keempat, hadiah adalah pemberian yang diberikan dengan tujuan mengungkapkan rasa cinta, apresiasi, atau kasih sayang kepada orang lain. Pernah memberikan hadiah kepada teman? Kepada orang tua pernah? Benar. Aku pernah Bu Guru, kalau hari kasih ibu aku kasih hadiah sama ibu. Bagus. Tapi tidak hanya hadiah saja. Hadiah yang baik adalah hadiah yang selalu taat kepada orang tua. Paham anak-anak? Jadi kita harus melakukan segala sesuatu dari apa? Dari apa? Dari hati. Perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yuk kita dengarkan lagi. Zakat dibayarkan secara khusus kepada penerima yang berhak dan memiliki ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti katanya Bu Guru tadi, yatim piatu, janda miskin, kaum duafa. Kaum duafa itu yang seperti apa Bu Guru? Yang tidak punya tempat tinggal. Itu harus wajib kita diberikan zakat. Yang kedua apa ini? Infak. Pinter. Infak bisa diberikan secara umum atau spesifik untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi infak itu bisa dilakukan ketika mau di masjid ada pengumpulan infak, kita memberi infak. Yang ketiga apa Nana? Sedekah. Sedekah diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan dan memiliki pengaturan yang fleksibel. Sedekah itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Kalau kita punya uang 1.000 Bu Guru, terus saya mau bantu teman saya, gak bawa uang sanggup, ya tidak apa-apa. Yang penting harus apa? Ikhlas. Yang keempat, hadiah merupakan pemberian yang berkaitan dengan acara atau peristiwa tertentu dan biasanya diberikan dalam bentuk materi atau barang. Siapa pernah yang ngasih hadiah kepada temannya yang ulang tahun?
Wah, kenapa kok mengasih hadiah? Membuat hati teman jadi senang? Iya, tapi ingat, satu kali lagi ketika kita memberikan sesuatu kepada teman kita harus dilandasi dengan hati yang ikhlas. Tidak boleh mengharapkan balasan. Paham anak-anak? Paham. Pentingnya berbagi dalam Islam. Merupakan amalan kebaikan. Berbagi merupakan salah satu amalan terpuji yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita berbagi, mendekatkan diri kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi bahagia. Yang kedua, membantu sesama. Dengan berbagi anak-anak, kita dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan mengurangi penderitaan mereka. Contohnya ada orang yang terkena musibah gempa bumi, lalu kalian berikan bantuan seperti makanan, baju. Itu membuat orang yang terkena musibah hatinya senang apa tidak? Senang, karena sudah dibantu di saat mereka memiliki kesulitan. Mengikis sifat kikir. Wah, ini. Jadi kita itu mengikis sifat kikir dari dalam hati kita. Berbagi dapat membantu kita mengurangi sifat kikir dan lebih menghargai apa yang kita miliki. Kalau kita sering berbagi, maka sifat kikir, pelitnya jadi berkurang. Ya Imran ya? Kenapa? Karena kita harus selalu berbagi supaya menjadi anak yang baik. Bu Guru, saya tidak punya apa-apa yang mau dibagikan ke korban bencana alam misalnya, tapi saya punya seragam Bu Guru. Sisa saya dulu masih kecil, masih kelas 1, boleh gak saya bagikan ke adik-adik yang terkena musibah? Boleh. Itu sangat membantu mengurangi beban mereka yang terkena musibah. Misalnya, biarkan sudah. Lah, yang penting aku hidupnya bahagia. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh. Kita hidup di dunia sehidupnya berdampingan, harus saling tolong menolong, harus saling membantu. Manfaat berbagi, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Manfaatnya bagi zakat, membersihkan harta, meningkatkan keberkahan, dan menjaga keseimbangan sosial. Manfaatnya infak, mendukung kegiatan sosial dan keagamaan serta mendapatkan pahala. Sudah Bu Guru contohkan tadi ya, ketika kita di musola ada amal, kita beramal membantu pembangunan musola. Secara tidak langsung sedikit dari kita itu membantu untuk memperindah tempat beribadah kita. Selanjutnya, manfaat sedekah, memberikan kebahagiaan bagi penerima, memperoleh keberkahan, dan membuat hati menjadi lapang. Terus manfaat hadiah, menunjukkan rasa cinta dan perhatian serta memperkuat ikatan antar hubungan. Wah ini ya, jadi kalau kita, teman kita, tapi jangan dipaksakan. Misalnya, Ibu, aku besok, misalnya ya, besok Afif ulang tahun, aku pokoknya mau kasih hadiah sama Afif. Tapi ibunya tidak punya uang, apakah harus kita paksa? Tidak boleh.
Hadiah ketika memaksa orang tua untuk memberikan hadiah dan orang tua sedangkan dalam keadaan tidak mampu, itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Mau kasih hadiah, kasih pensil Pip sama ulang tahun Pip, pensil misalnya. Wah, terima kasih ya Alia. Hadiah itu tidak harus mewah, tidak harus mahal, sederhana, tapi membuat orang yang kita beri menjadi bahagia. Cara berbagi yang efektif dan bermanfaat lah ini. Teliti dan selektif dalam memilih, menerima berdasar kebutuhan dan kepentingan. Yang kedua, menyembunyikan niat dan memberikan dengan ikhlas. Yang ketiga, melakukan penyaluran secara langsung atau melalui lembaga terpercaya. Kalau kita mau memilih orang untuk untuk dibagikan zakat, harus dipilih yang benar-benar tidak mampu. Yang kedua, menyembunyikan niat, ya. Tetap bukan berarti aku kemarin misalnya zakat 20 kilo, aku 4 orang di rumah aku zakatin semua. Dibilang-bilangkan tuh ke orang-orang, boleh apa tidak? Tidak boleh. Zakatnya benar, tapi caranya membincangkan kebaikannya kepada orang-orang itu tidak baik. Jatuhnya apa anak-anak? Ria. Ria itu adalah hal yang dilarang oleh agama Islam. Melakukan penyaluran secara langsung atau melalui lembaga yang terpercaya. Ada kalau zakat ada ke Badan Amil Zakat Nasional, boleh ke sana. Itu adalah lembaga yang kuat di Indonesia yang bisa memberikan zakat tepat kepada sasaran. Contoh-contoh pengalaman berbagi yang menginspirasi ya. Ini ada kisah A, B, dan C. Kisah A, seorang pekerja sosial yang membantu membangun sekolah di daerah terpencil. Ada tuh ya sekarang anak-anak banyak ya orang-orang membangun sekolah di daerah terpencil. Seperti kemarin ada satu orang warga Indonesia membangun sekolah di Sumbawa kecil. Di sana dibangunkan sekolah untuk anak-anak di Sumbawa. Itu adalah perbuatan terpuji apa tercela? Terpuji karena membantu anak-anak dalam pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, menjadi beban ringan. Berbagi dengan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dapat membantu memenuhi beban hidup orang lain. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketiga, jadikan sebagai gaya hidup. Berbagi bukan gaya hidup yang yang hura-hura, tapi gaya hidup yang menuju kebaikan. Kalau sudah mengerti, Bu Guru ada tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian adalah diskusikan bersama teman kelompok kalian, lalu tempel gambar-gambar ini di contoh-contoh yang sudah kalian kerjakan. Setelah itu, setelah selesai diskusi dan setelah diskusi selesai, ditulis, lalu dipresentasikan. Tepuk anak Islam. Islam agamaku, Allah Tuhanku. Tidak, yuk.
Nih, ketua kelompoknya yang menulis ya. Yuk, digunting. Silakan. Setelah selesai, nanti kalian akan maju semua satu kelompok di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Anak-anak, ini adalah hasil diskusi dari kelompok zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan kaum duafa. Zakat bisa dikerjakan di bulan Ramadan sampai takbir berkumandang. Contoh, zakat itu bisa berupa beras atau uang. Beras yang dikeluarkan per orang adalah 2,5 kilo, tentunya dengan kualitas beras yang bagus yang dimakan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodako berasal dari kata sodako yang berarti benar. Secara istilah, sodako memiliki arti penyerahan. Sodako bisa berupa uang, beras, dan juga bisa berupa barang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hadiah akan menjelaskan apa itu hadiah. Hai teman-teman, ini adalah hadiah. Hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian. Hadiah ini akan saya berikan kepada Nabila. Selamat ulang tahun Nabila. Terima kasih Vina dan teman-teman. Tepuk tangan untuk perannya. Kami dari kelompok infak akan menjelaskan tentang infak. Asal kata infak dari kata nafkah, yaitu nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sodako, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Dengan uang banyak tapi tidak ikhlas, uang sedikit tapi ikhlas. Uang sedikit tapi ikhlas. Di kelompok infak sudah dijelaskan bahwa infak bisa menggunakan kota infak yang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk membantu orang apa? Yang membutuhkan. Untuk membantu orang yang membutuhkan, katanya Siva. Mungkin dari kelompoknya Siva masih kurang jelas. Ayo ditanyakan. Siapa yang mau bertanya, anak-anak? Ada yang mau bertanya? Apa manfaat infak bagi kehidupan sehari-hari? Membantu orang yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan, katanya Siva. Seperti apa? Fakir miskin. Seperti fakir miskin, kaum duafa. Iya, katanya Siva, membantu kehidupan orang yang membutuhkan. Seperti fakir miskin dan kaum duafa. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Terima kasih anak-anak ya. Yuk duduk kembali di kelompoknya. Sebentar lagi Bu Guru akan memberikan game tentang manfaat zakat, hadiah, dan infak. Gamenya kalian pilih jawaban yang benar. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak. Siapa yang wajib membayar zakat? Iya, lihat dulu jawabannya benar atau tidak. Wah, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Nabila. Soal berikutnya, sedekah dapat berupa apa saja, tidak hanya uang. Contoh sedekah selain uang.
Iya, benar. Dari awal tadi kita mulai materi diskusi main game anak-anak luar biasa. Anak-anak, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus selalu harus berbuat baik. Tidak boleh berbuat hal-hal yang buruk. Harus menerapkan sifat berbagi yang baik dari sejak kita masih kecil. Apa hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran ini bahwa berbagi itu adalah sangat indah, membuat hati kita menjadi tenang dan bahagia. Ya, refleksi kita hari ini. Sini Faris pilih di sini. Tab menurut Faris, apakah Faris ketika pelajaran senang, lelah, semangat, biasa atau sedih? Semangat, gini kan? Semangat, kenapa kok semangat? Karena banyak ilmu. Senang, kenapa sih Pak? Karena pelajaran agama. Senang. Kenapa? Karena mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena belajarnya Buria sangat baik. Oh, semangat karena pelajarannya sangat baik katanya Afif. Tepuk tangan buat Afif. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah luar biasa pelajaran hari ini. Kesimpulan hari ini kita harus selalu memiliki sifat yang baik. Sifat yang baik itu harus kita pupuk dari sejak kita masih kecil. Harus selalu memiliki sifat-sifat yang terpuji dan hindari sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat tercela itu adalah sifat-sifat yang paling dibenci oleh Allah dan disukai oleh setan maupun jin. Sedangkan sifat terpuji apa dia? Adalah disukai oleh malaikat dan Allah. Tempatnya orang-orang terpuji adalah di mana, Fahad? Tempatnya orang terpuji di mana? Tempatnya orang tercela di mana, Restu? Neraka. Yuk kembali lagi kepada Bu Guru. Paham? Paham. Anak-anak teruslah belajar. Teruslah belajar untuk saling peduli kepada orang lain. Tumbuhkan rasa saling menghargai terhadap orang lain. Walaupun berbeda agama. Berbeda agama pun harus saling menghargai satu sama lain. Bu Guru ada tugas untuk kalian, dikerjakan di rumah dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mari kita baca rukun Islam dulu. Satu-satu membaca syahadat. Dua-dua mengerjakan sholat. Tiga-tiga menunaikan zakat. 4 puasa. 5 naik haji. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa, kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.